Duka mendalam dirasakan keluarga aktor watak Epy Kusnandar. Epy berpulang Rabu kemarin sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah sempat dilarikan ke RS PON Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Kejadian sangat cepat, pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun itu mengalami drop lantaran memiliki riwayat sakit di bagian otak beberapa waktu lalu. Dan menurut rencana, jenazah Epy akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada siang hari ini. Selamat jalan kekasih. Kepergian Epy tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, termasuk sang istri Karina Ranau. Sebab Karina lah orang yang begitu menjaga serta merawat suaminya selama kondisi kesehatannya terganggu. Damar Rizal Marzuki, putra Epy yang ditemui, membenarkan jika sang bunda menjadi orang yang paling terpukul sehingga sulit dimintai keterangan. Yang menjaga ya, karena selalu kadang-kadang nitipin kalau misalnya ke kampus, Adi, Damar, Papa lagi ke kampus, tolong ya, maksudnya dampingin. Dan akhir-akhir ini nggak lepas dari pengawasan bunda, maksudnya lebih dikontrol, lebih mau apa-apa dan dijaga biar nggak gini. Karena kadang-kadang Papa sifatnya explore kemana-mana yang bisa dibilang susah dipegang gitu ya. Makanya ketika Papa pergi, itulah yang benar-benar langsung dirasain bunda, sangat kehilangan. Saya juga nggak kuat sebetulnya, cuman keluarga yang menguatkan, rekan-rekan, kerabat yang nguatin. Sampai sekarang itu, ini kalau nangis asam lambung naik lagi gitu. Akhirnya harus, ya terutama ke bunda yang sangat terpukul, gimana biar bunda juga lebih ikhlas lagi, lebih ridho, biar jangan terlarut dalam kesedihan. Doanya apa yang sudah dilakukan di dunia bisa bermanfaat di akhirat. Amalnya selalu diterima di sisi Allah, dan semoga apa yang tidak tercapai di dunia ya dilanjutkan di sana. Selain keluarga, kerabat dan sahabat juga merasakan duka dan mendalam serta kehilangan sosok aktor serba bisa. Salah satu sahabat Epy, Dimas Aditya, yang datang melawat, mengaku sangat kehilangan sosok guru yang dihormatinya. Kaget juga, terus minta konfirmasi lagi kan dari yang teman-teman yang lain gitu. Akhirnya pelan-pelan dapat info, ternyata memang benar. Terus aku kabarin di grup dan dikonfirmasi lagi sama anaknya. Kita syuting bareng itu sekitar 2 bulan yang lalu lah. Memang kondisinya masih fit aja gitu. Mungkin memang agak, karena waktu itu agak nggak fit juga, tapi masih oke lah. Masih bercanda, masih sharing ilmu. Kalau di lokasi itu dia nggak pernah ngeluh. Kalau nunggu lama aja dia juga tenang aja gitu, senyum-senyum aja gitu. Makanya kalau dia kan senior ya, jadi kalau kita mau ngeluh juga kita di depan dia jadi nggak enak hati kan, karena dia aja sabar gitu. Jadi kalau udah ngeliat dia tuh kayak teduh aja di lokasi, ya udah kita mau nggak mau ya kita juga ikutan tenang gitu. Jadi sosok Kang Epy itu yang aku kenal ya. Jadi memang dia orangnya tuh sabar, tenang, terus nggak pernah ngeluh. Kabar duka datang dari pedangdut Siti Badriah. Ia kehilangan sosok terkasih ibunda tercintanya. Siti Amanah atau Aam yang meninggal dunia pada Rabu 3 Desember 2025. Kepergian sang ibu menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama bagi Siti Badriah alias Hibat. Kita perwakilan dari keluarga dan juga manajemen dari Siti Badriah mengucapkan terima kasih nih untuk atensi teman-teman media yang sudah berkenan untuk mengucapkan bela sungkawa datang ke rumah duka. Tapi mohon maaf, Siti Badriah dan suami Krisdiana belum bisa untuk diwawancara karena memang kondisinya kalau Sibat sih memang drop sekali ya, perasaan kehilangannya tuh sangat, apalagi ibunda tercinta, sosok yang memang sudah turut mengantarkan Siti Badriah sampai sekarang ya, selain sosok orang tua yang sudah banyak
berkorban untuk Siti Badriah gitu. Kita mohon doanya aja ya buat almarhumah. Semoga almarhumah Ibu Siti Amanah husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya, diberi tempat yang mulia, diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya sih nggak sakit ya Kak, dia itu cuma pengapuran aja. Jadi pengapuran di kaki dan selama ini dia tuh masih pakai kursi roda kan. Dan tadi pagi itu info dari rumah itu bangun seperti biasa, terus dia langsung ganti bangun pagi tuh, bangun pagi dia subuh. kan biasa bangun jam 4 pagi, itu udah dibersihin, udah digantiin pampers. Karena kan belum bisa jalan ya karena pengapuran. Habis dari ganti pampers dia duduk minum, habis minum langsung sesak katanya. Dan emang nggak ada riwayat penyakit selain dari pengapuran. Waktu sesek subuh langsung dibawa ke IGD, dan dari IGD pun udah dipasang oksigen alat-alat oksigen. Tapi Qadarullahnya memang harus berpulang. di jam 6.23 beliau berpulang ke rumah Allah. Kabar duka atas meninggalnya Bunda Sibat untuk pertama kali disampaikan oleh Krisdiana Baharudin, suami Sibat, melalui unggahannya di media sosial. Krisdiana sengaja membagikan kabar duka itu sekaligus meminta doa terbaik untuk almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya ibunda dari Siti Badriah dan mertua dari Krisdiana Bah. Semoga Allah menerima ibadahnya, mengampuni dosanya, serta memasukkannya ke dalam surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Di lain peristiwa, Surya Utama alias Uya Kuya hadiri sidang untuk terdakwa pelaku penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Uya yang ditemani Astrid istrinya hadir sebagai saksi dalam 2 kali sidang. Ditemui usai duduk di kursi saksi, Uya hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Di sini sidangnya untuk 5 terdakwa lainnya. Tadi yang pertama kan 3 ya, ini 5 ya. Ya, yang ambil beberapa barang-barang lagi yang masuk ke rumah saya. Pada kesempatan ini, Uya kembali menyatakan jika dirinya sudah memaafkan para pelaku penjarahan di rumahnya pada kerusuhan Agustus 2025 lalu. Akan tetapi, proses hukum tetap berjalan sebab ia hanya hadir sebagai saksi, bukan pelapor. Itu sebabnya Uya menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Yang jelas, ia hanya ingin para pelaku jera dan tak mengulangi perbuatannya. Iya. Dimaafin Pak, dari awal dia baru marah juga. Iya. Saya dari awal udah maafin loh. Iya. Ya saya sih kasihan ya karena mereka masih muda-muda, cuman biar gimana pun kan kita tidak bisa menormalisasi namanya kejahatan atau penjarahan. Ya ini negara hukum, ya di proses hukum tetap harus berjalan. Tapi dari hati saya kecil yang paling dalam, saya memaafkan kok. Tadi keluarga juga datang minta maaf, saya maafkan. Saya dari awal udah maafin kok. Sementara itu, di tengah proses hukum atas kasus perusakan dan penjarahan rumah, diam-diam Astrid istri Uya Kuya mempolisikan penyebar hoaks soal dirinya. Astrid kesal saat foto dirinya menjadi model buruk dari warga negara yang tak menghormati bendera merah putih. Laporan yang berikutnya ya laporan Astrid yang di Polda Metro Jaya ya, yang dia melaporkan orang yang membuat berita hoaks dan memanipulasi data. Nanti coba tanya polisi langsung terlapornya namanya siapa atau bagaimana, yang pasti ini masuk ke istilahnya saya itu kan bukan hanya dicemarkan nama baik, tapi kredibilitas saya sudah tercemar. Saya sudah BAP, saya sudah dipanggil, saya sudah menjadi saksi, saya tinggal lihat ke depannya, tanyakan polisi bagaimana. Si penyebar hoaks dengan nama akun @sukadarman5 dianggap Astrid dan Uya telah memanipulasi data dirinya dan menyebarkannya secara luas. Padahal setelah diteliti, data yang tersebar bukanlah data dirinya. Itu sebabnya Astrid dengan tegas akan memproses pelakunya secara hukum agar mendapatkan hukuman yang setimpal akibat telah merusak citra dan nama baiknya. Karena kan udah naik sidik, harusnya dan pasal yang dikenakan juga bukan hanya UITE tapi juga manipulasi data. Jadi hukuman ancaman hukuman bisa di atas 5 tahun. Sesuai hukum, karena
Jangan ada hal-hal seperti ini lagi, apalagi memprovokasi. Ini kan jelas mereka ingin niatnya memprovokasi. Selebgram asal Korea yang mencari cuan di Indonesia, Na Daehoon akhirnya bisa bernafas lega dan tak lagi menaruh curiga karena pengkhianatan cinta istrinya. 3 Desember 2025, Daehoon resmi cerai dari Julia Prastini alias Jule yang sudah menjadi istrinya sejak 31 Juli 2021 dan memberinya 3 anak. Daehoon Jule resmi cerai setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan vonis cerai secara verstek melalui e-court. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sore ini telah mengeluarkan putusan untuk permohonan cerai talak yang diajukan oleh klien kami sebagai pemohon, mengabulkan permohonan secara prospek dari pemohon, memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu rajih kepada termohon. Terima kasih semuanya, makasih ya. Ya, cerita aja dari saya, terima kasih lah. Lantas, benarkah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Daehoon usai melihat bukti perselingkuhan antara Jule dan Safri Ramadan? Putusan itu keluar didasarkan mungkin pertimbangan yang berdasarkan bukti yang telah kita ajukan. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Tapi ya, terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin. Ya, saya berharap terbaik sih. Mau doanya aja. 31 Juli 2021 menikah, 3 Desember 2025 pisah. Meski berat, Daehoon mengaku bahagia menyandang status duda. Apalagi tak hanya cerai dari Jule, Daehoon juga mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Yang diinginkan oleh klien kami adalah cerainya dikabulkan dan ketiga hak asuh anak berada dalam pengasuhan Pak Dewa, dan alhamdulillah putusan sore hari ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, yang penting saling berkomunikasi saja, itu tidak ada pembatasan, tidak ada syarat apapun. Ibu Julia ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak ada. Dari awal gugatan sampai dengan putusan ini keluar, antara pemohon dengan termohon tidak ada membicarakan masalah jodoh ini. Daehoon dan Jule kini sudah resmi bercerai. Jule yang diduga selingkuh dengan Safri Ramadan jadi pemicu. Bahkan sejak isu ini beredar luas di media sosial, Jule merasakan dahsyatnya nyinyiran The Power of Netizen plus 62. Jule kena cancel culture dan kehilangan pekerjaan, bahkan Jule sampai harus pakai masker dan melepas jilbabnya saat menemani anak-anaknya main di playground. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Perjuangan dan perjalanan panjang komedian Andre Taulany untuk cerai dari Rienwartia Trigina alias Erin akhirnya happy ending. 3 Desember 2025, Andre akhirnya resmi menduda setelah membacakan ikrar cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ironisnya, Andre membaca ikrar talak cerai hanya selang 14 hari jelang wedding anniversary yang ke-20 tahun. Andre Erin nikah 17 Desember 2005 dan resmi cerai 3 Desember 2025. Saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat, tapi sekali lagi ya semua ini ada rasa syukur juga ya, karena dibalik dari proses ini semua banyak juga mungkin hal-hal yang harus saya jaga, bahwa perceraian ini sebetulnya memang tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dua-duanya kalah, dua-duanya gagal. Tapi maknanya adalah walaupun ini adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk, tapi insya Allah ini menjadi keputusan yang baik untuk semua.
Dengan sudah dibacakan ikrar kali ini, berarti sudah tidak ada pintu untuk mengajukan banding atau upaya hukum yang lain. Tidak gampang bahwa rumah tangga sudah berjalan sekian belas tahun gitu ya. Cuman biar bagaimanapun harus menerima keadaan yang sudah terjadi gitu ya. Ya sampai sekarang masih mencoba untuk menerima keadaan. Ikrar talak cerai sudah dibacakan, status duda telah disematkan. Andre Taulani pun siap menjalani hidup baru dengan status baru duda anak 3. Andre hanya minta cerai tanpa ribut-rebutan hak asuh anak dan harta gonong gini. Mereka dikasih kebebasan, dalam keputusan memang tidak ada hak asuh ke saya atau ke istri karena mereka semua juga sudah usianya di atas 12 tahun ya. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk mau ke mamanya, ke papanya, terserah. Keterkaitan soal gonogin dan sebagainya itu semua sudah disepakati dengan baik. Sudah semua sudah dituangkan di kesepakatan. Jadi semua itu yang menjadi parameter perceraian gitu ya, itu sudah dibicarakan secara baik-baik, sudah disepakati dengan baik-baik. Jadi alhamdulillah juga sudah disetujui oleh prinsipal kami. Tak hanya membuka lembaran baru dengan status baru, perceraian ini juga menutup drama dan tweet war panas yang terjadi antara Andre dan Erin. Saling sindir Andre versus Erin karena Andre menuding Erin sengaja mempersulit perceraian, sampai Andre harus memindahkan gugatan cerai dari Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang karena ditolak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya tidak ada rasa dendam, rasa marah, rasa kesal terhadap siapapun gitu ya. Saya tetap ingin berdamai ya, dalam keadaan yang baik sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya hujat menghujat, tuduh menuduh ataupun drama-drama pertengkaran lagi. Makanya ketika ini selesai mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak. Hikmahnya ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, itu aja. Pengalaman-pengalaman yang kemarin bisa dijadikan pelajaran dan kedepannya mudah-mudahan menjadi lebih baik. Terima kasih kau tak berhenti. Baru saja resmi menduda, Andre Taulani mengaku sudah siap gaspol lagi mencari calon istri dan menikah lagi. Netizen pun menjodohkan Andre dengan 2 janda, Ayu Ting Ting dan Natasha Rizky. Jodoh-jodohin banyak, saya dijodohin sama Diki Divi, itu banyak, macam-macam, itu mah bercanda-bercandaan aja. Enggak lah, aca bercanda itu konten-konten aja. Tidak ada trauma gitu, tidak ada ketakutan untuk menikah, karena menikah itu kan ibadah gitu ya. Saat ini belum, tapi mungkin nanti ya kita nggak tahu. Semua itu kan Allah yang punya rencana. Cie, Pak Haji Andre ngaku lega banget karena sudah benar-benar resmi, benar-benar sah nih baik secara agama ataupun negara pernikahannya dengan Erin Wartia Trigina putus. Andre butuh sampai 4 kali loh melayangkan gugatan cerai untuk sampai di titik resmi berpisah. Sangat rumit dan sangat melelahkan ya pemirsa, tapi nyatanya Andre gak trauma tuh, buktinya dia tetap pengen nikah lagi. Apa jangan-jangan sudah ada yang nungguin nih, nunggu untuk disahkan dan juga dihalalin. Sementara itu pemirsa, ada Jule dan juga Daehun yang juga resmi bercerai nih. Jule membuat surat resmi untuk merelakan hak asuh anak-anaknya jatuh ke tangan Daehun. Sebuah kepasrahan atau justru keberkahan? Karena sejak ketahuan mengkhianati pernikahan, Jule ini justru malah lebih asik jalan-jalan, asik liburan dengan sang kekasih ketimbang ketemu anak-anaknya. Oke pemirsa, pastikan ya untuk tetap bersama saya Natalia Hosiana dan juga obrolan seputar selebriti. Karena setelah yang satu ini ada Aurel nih yang kena sentil netizen karena nekat ajak jalan-jalan Amina untuk nonton konser Blackpink ke Singapura. Dan juga ada kabar hubungan Ari Lasso dan juga Dirli Joshua yang katanya pemirsa kandas.
Pemirsa, Aurel Hermansyah kembali menjadi perhatian warganet setelah membagikan momen spesial bersama putri sulungnya Aminah Hana Nur Atta yang untuk pertama kalinya diajak menonton konser. Dalam unggahan yang dibagikan Aurel di laman Instagram pribadinya, terlihat bagaimana momen tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ibu dan anak ini. Istri Atta Halilintar itu mengaku senang melihat putrinya begitu antusias berada di tengah suasana konser idolanya Blackpink yang penuh gemerlap. Pertama kalinya kakak Aminah nonton konser dan langsung nonton idolanya Blackpink. Happy banget lihat kakak happy, tulis Aurel. Aurel Hermansyah ingin bersenang-senang dan memanjakan putri sulungnya nonton girl band kesayangannya Blackpink di Singapura karena ia dan Aminah kebetulan sama-sama penggila berat Blackpink. Seru dan bahagia itu sudah pasti mereka rasakan. Mengenakan baju warna pink, Aminah terlihat antusias saat berangkat menuju ke lokasi konser. Makanya Aurel pun memajang banyak foto dan video saat ia dan Aminah ke negeri singa demi nonton Blackpink. Namun sayang, respon masyarakat justru sebaliknya. Sejumlah warganet menilai keputusan Aurel mengajak Aminah nonton konser musik orang dewasa kurang tepat, mengingat usia Aminah yang baru 3 dan konser terlihat dipenuhi oleh orang dewasa. Netizen menilai seharusnya bocah kecil itu banyak istirahat dan belajar, bukan malah diajak hura-hura nonton konser. Sikap netizen sepertinya terbelah, dukungan terhadap Aurel juga tak kalah banyak. Sebagian warganet menilai hal tersebut bukan masalah selama anak dalam kondisi aman dan nyaman. Di tengah sorotan publik, Aurel tetap berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi Aminah sesuai pilihannya sebagai seorang ibu. Kendati masih bocah, Aminah ternyata ngefans banget sama girl group asal Korea Selatan itu. Kakak Azura itu bahkan menjadi salah satu fans yang paling semangat saat nonton konser. Darah seni dari sang kakek dan nenek, anak Hermansyah, Krisdayanti dan Ashanti sepertinya menurun pada diri Aminah. Anak mengaku bangga dengan potensi bakat seni yang dimiliki Aminah di dunia hiburan. Seperti apa mungkin Mas Ara? Iya bagus, bisa nerusin kita-kita. Ya, akan mengarahkan jadi penyanyi top, mengingatkan Mas Anang produser musik juga nih. Iya, pastinya. Anang menilai Aminah adalah anak yang mandiri dan sama sekali tidak rewel walau kerap ditinggal ayah ibunya berpergian keluar kota bahkan ke luar negeri. Ngerti request semua gitu Mas Anang? Ya, bagus, dia udah berani di atas panggung, bagus. Udah bagus. Kemarin dititipin ke seperti apa nih? Iya. Pas lagi ke Korea. Iya, kan sibuk bapak ibunya, jadi ya saling dukung. Tapi suka ini nggak sih anak pas? Enggak, seru. Mandiri. Oke, gas. Sementara itu, Atta Halilintar akui tak hentinya ucap syukur dikaruniai buah hati seperti Aminah yang tumbuh kembangnya sangat baik kian harinya. Tak hanya itu, Aminah yang memiliki banyak fans lantaran tingkah lucu dan kepintarannya membuat Atta makin bahagia karena selalu ada kemampuan baru yang ada pada diri buah hatinya tersebut. Hari Minggu kita gak ada kerjaan, kita main sama anak-anak full. Mau ajak dia main ke playground atau misalnya main di rumah atau mungkin kita cari aktivitas setiap hari Minggu. Jadi kita tuh sering kadang kalau hari Minggu tuh kita brunch keluar gitu, makan di luar atau misalnya lunch atau kadang anak-anak nemenin kita olahraga. Jadi cari aktivitas yang mungkin buat anak happy, buat mama papanya happy juga. Jadi yang penting kita tuh bersama kayak gitu. Sepenting apa sih? Iya, banyak banget belajar ya. Pastinya kita sekarang kalau jadi orang tua pengen anaknya pastinya bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang soleha, anak yang bermanfaat. Nah itu yang mungkin aku masih perlu banyak belajar gitu, karena kan sebenarnya kita bisa ngebentuk anak tuh sebenarnya dari kecil kan, gimana kita mendidiknya, gimana kita ngajarinnya untuk menjadi dia dewasanya menjadi seperti apa gitu. Mungkin di anak kedua, aku nggak boleh nih ngelakuin hal yang kayak gini supaya anakku nggak begini gitu. Jadi kalau misalnya mau diturutin memang pastinya ada banyak rasa kayak kok aku kurangnya gini, kurangnya gitu. Wajib orang tuanya itu harus banget hadir, harus ngambil rapot, harus tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Jadi pasti banget kalau aku udah tulis jadwal kayak hari ini ke sekolah Mina
ini nih ada acara gini, pasti Bang Hatta tuh datang ke sekolah gitu. Jadi memang penting banget sih untuk kegiatan anak tuh kita harus benar-benar kontribusi banget. Di tengah kebucinan asmara yang kerap ditampilkan Ari Lasso dengan Dirli Joshua kekasihnya di sosial media, kabar miring seputar hubungan keduanya muncul. Tiba-tiba Ari Lasso mengunggah tulisan bernada kegalauan di akun medsosnya. Netizen pun gercep menduga ada sesuatu yang tengah terjadi di balik tulisan Ari Lasso itu. Pasalnya, tak biasanya penyanyi senior ini segalau itu. First rule of mental health. Learn to distinguish who deserves an explanation, who deserves only one answer, and who deserves absolutely nothing. Tulis Ari Lasso di postingan Instastory-nya. Sementara di sisi lain, Dirli juga menuliskan curahan hatinya di Instagram-nya. After years, finally, thank you God, akhirnya doa-doaku selama ini terjawab sudah. Terima kasih sudah kasih dia jalan untuk pergi jauh. Sudah memberiku penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Di saat aku bersyukur dan mengikhlaskan segalanya, disitulah aku melihat, mendengar, merasakan dan mendapat jawaban atas semuanya. Tetapi Kau Tuhan mampu membawa semua itu dalam kebahagiaan dan keindahan saat ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kedamaian hati itu indah. Finally, all done in a good way. Karena apa yang baik bagi kita, belum tentu benar bagi Tuhan. Dugaan berakhirnya hubungan asmara Dirli Joshua dan Ari Lasso semakin menguat. Keduanya terpantau sudah tidak lagi saling mengikuti di Instagram pada Rabu kemarin. Selain berhenti follow, Dirli juga terlihat telah menghapus seluruh foto dan video kebersamaannya dengan mantan vokalis Dewa 19 tersebut dari akun medsosnya. Lantas benarkah hubungan mereka telah kandas? Jika isu itu benar, apa yang membuat mereka mengakhiri hubungannya yang baru seumur jagung itu? Pasangan yang dikenal super bucin ini tiba-tiba langsung hilang kebucinannya. Jadi latihan. Ada kemauan baik dari Anaknya bangun pagi ya. ya. Jadi tiap pagi aku datang ke sini. Buat semangatin dia, datang pagi-pagi jam 6. Terus buat bangunin. Aku tahu dari kamu. Aku tahu kamu tidak mungkin saya. Di tengah isu kerenggangan ini, Dirli Joshua yang kini tengah berada di Korea Selatan membagikan sebuah video singkat yang diduga menjadi kode status kesendiriannya. Aku takut kedinginan. Malu kata Bel ya. Oke. Let's go, aku mau cari pesanan anak-anak. Jangan-jangan memang benar-benar putus imbas dari kejadian sebelumnya di mana Ari dinilai terlalu kasar pada Dirli Joshua yang tampak tengah membuatkan minuman untuk Ari Lasso. Bahkan video Ari ini benar-benar viral, ia sampai kerepotan dan mencoba melakukan klarifikasi. Makanya kalau lagi bucin jangan dipopolin, jangan kelewatan, ntar cepet habis, cepet bosan. Ada masalah dikit langsung meledak dah. Ya kita doakan saja ya, semoga Mas Ari dan juga Mbak Dirli baik-baik saja. Syukur-syukur sampai ke pelaminan. Next up, ada dua sejoli nih yang sudah sampai ke pelaminan. Yang kemarin sudah berjanji setia sehidup semati. Penasaran kan siapa? Makanya tetap di obrolan seputar selebriti. Kita
Resmi sudah, Brisya Jody menjadi istri dari Jonathan Alden dalam prosesi pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta kemarin. Dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, suasana haru mewarnai momen janji suci Jody dan Alden. Full bahagia lantaran menikah di Gereja Katedral jadi salah satu impian Jody sejak lama. Meski bukan di weekend, namun Jody dan Alden justru bersyukur bahwa menurut hitung-hitungan tanggal Jawa dan Cina, tanggal 3 Desember adalah waktu terbaik keduanya menikah. Ini super happy, finally kita jadi suami istri. Nggak nyangka juga sih, tapi kayak ya udah. Semua teman-teman, aku pernah bilang kayak dream wedding aku juga di katedral dan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengadakan wedding di katedral. Jadi sangat happy-nya tuh udah kayak ini gila banget sih. Dan kebetulan tanggal baik juga kalau dicari. Kita tanggal baik, nikah resepsinya pun tanggal baik, jadi kayak ya udah pas lah gitu. Prosesi berjalan lancar, ternyata Jody kerap nangis dan deg-degan sebelum pemberkatan. Hal ini juga diakui oleh kedua orang tuanya. Tentu saja nangis haru lantaran bahagia. Benarkah untuk menyempurnakan bahagia itu, keduanya tak ingin menunda momongan? Bagaimana pula dengan kesepakatan masing-masing antara karir dan rumah tangga? Dari kemarin sih nangis pas siraman juga, kalau pas sungkeman tuh pasti sedih kan gitu. Maksudnya sedih bahagia sih. Sedih ya, karena tuh selalu ada kata-kata melepaskan, padahal kita kan nggak lepas ya. Terus ada kata-kata jangan lupakan mama papa gitu kan, kalau kamu udah punya pasangan hidup gitu kan, sedih ya. Terus tadi saya nangis juga karena Alden bilang maafin Alden akan berusaha menjaga Jody lebih baik lagi, akan berusaha terus untuk menjadi yang terbaik buat Jody. Oh enggak, aku bisa melakukan keduanya. Jadi aku bisa siap pagi nyiapin dia makan, bisa habis itu kerja, bisa kerja sambil ini. Makanya aku udah gak percaya lagi sama orang yang gak punya waktu untuk pasangan. Menurut aku sesibuk apa gitu loh, kayak kalau aku enggak. Yang mengandung, yang repot, yang merasakan adalah cewek, wanita, pasangan. Jadi bebas. Ya mungkin berdua dia juga nggak apa-apa, maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih pasti kita bersyukur, kita juga nggak boleh nunda. Tapi maksudnya bukannya kayak buru-buru ngejar, enggak, kita masih ngejar karir ya. Jody sepertinya benar-benar siap mental menjadi istri. Pasangan yang punya rencana bulan madu ke Jepang ini diam-diam justru mempersiapkan rutinitas harian dalam rumah tangga kecil mereka. Gak cuma pengantin dan keluarga pengantin yang bahagia, Leodra yang hadir ikut bahagia melihat Jody bersanding dengan laki-laki pilihannya. Meski lagi-lagi, Leodra dicecer soal kapan menyusul Jody dan Alden. Gak ada target, pokoknya semuanya di waktu yang tepat, dan hari ini waktu yang tepat untuk Kak Jody dan Kak Alden. Pasti, namanya juga kan kita juga temenan. Iya, terharu akhirnya Kak Jody menikah. Akhirnya menikah karena emang mereka emang cocok, terus mukanya mirip banget juga kan. Jadi ya seneng lah, finally udah dapat hilalnya gitu. Aku udah belajar Kak, aku udah belajar masak, cari-cari menu-menu sarapan apa aja selama 1 minggu yang sehat, yang enak. Walaupun hasilnya mohon maaf. Penting kan niatnya, effortnya gitu. Jadi kita harus selalu berterima kasih ke pasangan. Dipertemukan dengan pria pujaan, berlanjut bisa menikah sesuai dengan impian, yakni menikah di Gereja Katedral, gereja termegah umat Katolik di negeri ini. Aduh, bahagianya lengkap ya Brisya Jody. Semoga nih pernikahan yang sesuai dengan impian bisa menghantarkan Brisya Jody dan juga Jonathan Alden membentuk keluarga yang bahagia dan juga langgeng nih sampai nanti maut memisahkan ya. Oke pemirsa, gak terasa nih sudah 1 jam Nata nemenin pemirsa setia GTV. Saatnya Nata dan juga semua kru yang bertugas pamit undur diri. Tapi jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 pagi di GTV. Bye-bye pemirsa, have a nice day.